masih terdapatnya angka kemiskinan yang cukup memprihatinkan. Menghilangkan kemiskinan mustahil dicapai dalam waktu cepat kalau pendidikannya rendah. Semangat membangun bagi warga, bagi pembangunan NTT sangat penting. Sebagai suatu kesatuan provinsi, jangan melihat pulau ke pulau, jangan melihat daerah per daerah. Tentu dibutuhkan tokoh yang menguasai dan betul-betul memahami problem-problem daerah di sini. Dia harus memberi contoh kepada masyarakatnya, baru masyarakatnya mau ikut. Kalau enggak ditinggal lah masyarakat. Pilihlah yang punya visi ke depan, yang punya kualitas, punya kapasitas, bukan karena sekadar pragmatisme. Halo, kerabat podcast Labu Kuning. Selamat jumpa dimanapun Anda berada. Kali ini kita mendapat kehormatan yang sangat luar biasa. Mendapat menerima kunjungan seorang tokoh. Tidak hanya sebagai tokoh nasional, tapi juga akrab di ruang publik Indonesia. Beliau adalah Bapak Agung Laksono, politisi Indonesia, politisi Golkar, bahkan juga tidak jarang dilukiskan salah satu dewa Partai Golkar. Beliau di pemerintahan pernah menduduki berbagai jabatan, pernah menjadi Menko Kesra tahun 2009 sampai dengan 2014, Ketua DPR RI 2004 sampai 2009, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga 1998 sampai 1999, lalu anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 13 Desember 2019 hingga sekarang. Selain itu di Golkar pernah menduduki berbagai jabatan penting. Melalui Munas Partai Golkar tahun 2004 dan 2009 dipercayakan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Lalu melalui Munas 9 Partai Golkar tahun 2014, Pak Agung pilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Pak Abu Rizal Bakri. Kini Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Pak Agung setelah berkunjung ke NTT dan mendengar berbagai masukan ketertinggalan daerah ini, masukan apakah yang nanti akan disampaikan kepada Presiden sehingga proses penanganannya bisa mendapat perhatian lebih prioritas. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam rangkaian kunjungan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk berbincang-bincang melalui podcast Labu Kuning. Terima kasih karena ini merupakan kehormatan bagi saya sekaligus bisa menyapa publik, menyapa masyarakat lewat fasilitas podcast Labu Kuning ini. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan tadi, introduction tentang diri saya kepada masyarakat. Dan kunjungan saya ke sini memang atas inisiatif kami yang disampaikan melalui rapat pleno di One Team Press dan disetujui untuk berkunjung ke sini. Tentunya untuk melihat situasi dan kondisi baik secara umum maupun secara khusus di NTT. Secara umum pada dasarnya adalah yang terkait dengan pembangunan daerah, bagian dari pembangunan nasional di segala bidang. Bidang ekonomi, di bidang pendidikan, bidang kesehatan, di bidang eh, pembangunan hukum, dan yang berbagai hal menyangkut kepentingan masyarakat. Secara khusus, karena di sini ditengarai bahwa masih terdapatnya angka kemiskinan yang cukup memprihatinkan,
baik kemiskinan umum maupun kemiskinan ekstrim atau absolut Ya. yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menguranginya setahap demi setahap sampai akhirnya pada sampai titik nol. Ya. Jadi saya sangat terkesan dan melihat secara langsung, terutama yang terkait dengan anggaran pemerintah daerah, Ya. APBD yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah di sini. Samping tentunya membangun kepentingan-kepentingan masyarakat seperti infrastruktur dan sebagainya. Di balik itu yang saya jadi prihatin adalah angka-angka yang diperlihatkan, yang disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD yang hadir di pertemuan di TTS itu adalah bahwa komposisinya 4% dari pendapatan asli daerah Ya. dan 96% sisanya tergantung dari pemerintah pusat dalam bentuk DAK dan DAU dan lain-lainnya. Yang penting ada transfer daerah. Ini menunjukkan bahwa masih terbuka peluang yang besar untuk meningkatkan PAD-nya. Mengingat apa ya, yang sumber-sumber daya tersedia yang cukup. Jumlah manusianya, jumlah anggota, jumlah warga masyarakat juga cukup memadai. Ya. Kemudian sumber daya alam lainnya, Ya. terutama perikanan karena tadi saya melihat petanya lebih luas lautnya daripada pulau, daripada Ya. daratan-daratan. Ini salah satu dari 7 provinsi kepulauan di tanah air. Dan di sini banyak sekali berbagai macam ikan. Sehingga kalau di restoran sering disebutkan di sini ikannya hanya baru 1 kali mati, Pak. Artinya menunjukkan segar. Masih segar. Jadi sudah. Nah, saya kira hal-hal ini menunjukkan dan saya mendorong terus agar semangat membangun itu ada di hati sanubari masyarakat di sini. Sesuai bidangnya masing-masing. Apakah ada yang menjadi guru, menjadi pekerja, menjadi nelayan, menjadi tenaga-tenaga profesional, insinyur, dokter, dan sebagainya, untuk semangat membangun bagi warga, bagi pembangunan NTT sangat penting. Sebagai suatu kesatuan provinsi, jangan melihat pulau ke pulau, jangan melihat daerah per daerah, tapi kesatuan. Kalau ini satu kesatuan dikembangkan terus oleh segenap masyarakatnya, baik itu pria, baik itu kaum perempuan, kaum remaja, anak-anak muda. Saya kira ke depan dengan dilatar belakangi sumber-sumber daya alam yang memadai dan promising tadi menjanjikan, saya yakin ini tidak kalah maju dengan provinsi yang lain di seluruh Indonesia di NTT ini. Terbukti misalnya ketika Labuan Bajo dikembangkan secara lebih serius, 1 dari 10 top 10 untuk destinasi wisata internasional di tanah air, dan digerakkan serta intervensi dari berbagai pihak, baik Pemda, Pemkab, Pemprov, sampai pemerintah pusat, dan juga bantuan luar negeri, ternyata ya semakin baik dan sudah semakin kelihatan. Jadi di sini saya kira bagaimana tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka agama, dan segala macam tokoh yang ada dari NTT ini terus-menerus tidak bosan-bosannya untuk mendorong, memotivasi, memberikan inovasi-inovasi dan panutan contoh-contoh yang baik supaya membangun negeri NTT ini kan semaksimal mungkin. Dan ini tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah lewat One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Sesuai dengan tupoksinya kami memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, tertulis maupun lisan, tentang perlunya semangat ini dibangun. Dan saya kira harus merata di seluruh wilayah NTT agar secepat-cepatnya meningkat
terutama pada sektor utamanya sektor pendidikan dan kesehatan, pendidikan kesehatan. Karena dari situ muaranya adalah lahir kemiskinan, lahir kemiskinan ekstrim, lahir stunting dan sebagainya dari sektor pendidikan dan kesehatan. Ini yang saya kira, makanya saya kemarin kunjung ke sekolah, ada salah satu SMP yang sangat memprihatinkan kondisi fisik bangunannya dan juga rumah sakit dari rumah sakit Kabupaten Kupang yang terbengkalai tidak belum jadi dan tapi sudah dioperasikan. Jadi hal ini saya kira memerlukan perhatian-perhatian secara khusus karena ini adalah hulunya. Nanti muaranya, hilirnya adalah ya tadi kita menghilangkan stunting, menghilangkan kemiskinan yang umum namun yang ekstrim. Karena menghilangkan kemiskinan mustahil dicapai dalam waktu cepat kalau pendidikannya rendah. Itu Pak. Baik, Pak Agung, Terima terima kasih. kasih. Ya, Hanya dalam waktu relatif singkat, per 30 kemarin sampai dengan sekarang sudah bisa memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di NTT. Kita dengar bersama yang perlu mendapat perhatian serius itu urusan hulunya, pendidikan dan kesehatan. persis. Kalau ini tidak mendapat penanganan secara serius, maka berbagai ketertinggalan di NTT itu tidak akan Iya, teratasi. Dan persoalan ini betul. akan disampaikan khusus kepada Bapak Presiden sebagai Pak Agung sebagai banting. Ya, Terima kasih. Ya. Yang berikut Pak Agung, kita sekarang kan sudah punya presiden terpilih. ya. Apakah rekaman berbagai persoalan yang Pak Agung tangkap dari NTT juga akan disampaikan oleh kepada presiden terpilih kita Prabowo Subianto sehingga nanti juga akan mendapat draft dan langkah yang sama untuk penanganannya. Ya, jadi tentu kami juga melihat bahwa kebetulan di tanah air kita melalui pemilihan umum kemarin yang berjalan dengan baik menghasilkan presiden terpilih, presiden by elect Bapak Prabowo Subianto yang akan nanti bertugas secara formal sesuai dengan konstitusi kita di bulan Oktober, sekitar tanggal 20-an. Jadi selama ini pada waktu-waktu yang tersedia tersebut bisa dimungkinkan untuk menyampaikan informasi-informasi, Bisa dimungkinkan, Pak. bisa dimungkinkan untuk menyampaikan informasi kepada presiden terpilih, disampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi yang sekarang. Ya. Apalagi Bapak Presiden terpilih, Bapak Subianto ini sudah punya tekad untuk melanjutkan, meneruskan apa yang dilakukan oleh pendahulunya Pak Jokowi, terutama di dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang bersumber pada kekuatan sendiri, pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan negara kita dan bisa mendorong, bisa menarik dan menjadi magnet untuk datangnya investor-investor tanah air. Pembangunan infrastruktur dan sebagainya akan dilanjutkan. Saya kira suatu kesempatan yang baik dan saya percaya Pak Prabowo juga tentu akan mendengar. Kita akan mendengar hal-hal yang sifatnya informatif, yang positif. Seperti tadi Pak, kita mempunyai lautan yang luas, perikanan yang baik. Tapi di berbagai pulau saya dengar masih kurangnya infrastruktur seperti pelabuhan-pelabuhannya, pelabuhan ikan, cold storage, tempat penyimpanan ikan itu sehingga nelayan itu tidak dikejar waktu. Dia punya waktu yang cukup untuk menyimpan tanpa mengurangi kualitas ikannya dan mungkin jenis yang lainnya di cold storage tersebut. Ini saya kira ke depan menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Baik Pak Agung, terima kasih. Berbagai persoalan yang berhasil ditangkap selama di NTT juga akan disampaikan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Apalagi kemarin Pak Agung, kemenangan Pak Prabowo di NTT itu 62%. Wah, Artinya lebih tinggi dari capaian secara nasional 58%. iya, di atas pencapaian Di atas luar biasa itu.
Pak Agung, kita berlanjut. Bangsa kita dalam waktu dekat, termasuk NTT, Iya, ya. ya, untuk pertama kalinya akan melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 27 November nanti. Ya, Isu apa kira-kira yang sebaiknya digaungkan ya, dan isu apa yang sebaiknya dihindari demi gelaran pilkada berkualitas, harmonis, dan legitimate? ya, betul. Baik, terima kasih. Ya, berkaca pada pemilu legislatif ya baru Ya, kemarin, itu suasana pragmatismenya cukup tinggi, ya, 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 bahkan mengarah pada sedikit orang mengambil istilah agak brutal gitu. ya. Pragmatisme yang bisa kemudian menyentuh pada apa yang disebut dengan money politik. Money politik ya. Hubungan antara eh, calon yang dipilih dalam pemilu legislatif maupun dengan pemilihnya. Bahkan tidak saja dengan pemilihnya, tapi dengan penyelenggaranya. Itu tidak sudah rahasia umum yang harus kita cegah ke depan ini. Sehingga berdasarkan aturan-aturan yang ada, Ya, mari kita melaksanakan pemilu yang betul-betul selain demokratis juga jujur ke dalam dan keluar dan yang baik. Maka saya percaya ini akan bisa mengurangi friksi-friksi yang ya, timbul kemudian. ya, Perselisihan suara, perselisihan perhitungan, dan sebagainya. Mengingat ini pusaran-pusaran ini akan bergerak di 21 apa 22 kabupaten, kota, 23 deh. 23. 23 termasuk provinsi. Ya, Ya, sehingga kita harus menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan gangguan-gangguan ya, stabilitas di daerah yang bisa pada akhirnya gangguan stabilitas nasional, ya, baik politik dan lain sebagainya, terutama yang bisa mengancam keutuhan persatuan kesatuan kita sebagai bangsa dalam Republik Indonesia. Jadi harus kita jaga ini. Itu yang paling utama. Kita harus hindari, kita laksanakanlah dengan eh, sungguh-sungguh sesuai dengan amanat undang-undang dan undang-undang dasar. Ya, dilakukan pemilihan secara demokratis dan langsung, tapi kita lakukan dengan sebaik-baiknya, baik itu oleh pemilih yang dipilih maupun penyelenggaranya dengan sejujurnya dan sebaik-baiknya. Jadi ini untuk menghindarkan. Dan yang kedua, kepada para calon-calon pilkada, baik di pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur, tentu yang diharapkan adalah bukan saja sekadar kontestasi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, tapi juga sekaligus memberi edukasi kepada publik. Edukasi ke depan apa yang harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah supaya NTT sekarang ini dengan anti NTT 5 tahun 10 tahun ke depan jauh lebih baik ya, ya sebab potensinya sekali lagi ada ya, ya jadi jangan hanya melihat satu daerah sering digambarkan Indonesia ini dari barat Aceh Aceh ya, ya. Banda Aceh sampai ke Rotterdam. timur di Papua Merauke Hmm, utara di Miangas hmm, dan selatan di Rote. Rotterdam. Ya, Itu sudah suatu gambaran bahwa daerah ini bagian yang paling luar, paling tepi. Tapi stepnya sama dengan yang di Jawa, Sumatera untuk diadakan perbaikan. Haknya sama, mereka rakyatnya memperoleh pendidikan, memperoleh kesehatan, memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. ya, baik Pak Agung terkait dengan pilkada. Ada banyak hal yang sudah kita dengarkan dari Pak Agung. Salah Ya, satu di antaranya berharap kepada para kandidat supaya bisa memanfaatkan pilkada sebagai momentum ini untuk penguatan edukasi. ya, Ya, penguatan edukasi kepada masyarakat kita. Dengan demikian, masyarakat pun akan tetap berpartisipasi dalam proses ini demi gelaran pilkada yang harmonis, edukatif, dan juga legitimate. memperkuat persatuan. Persatuan, ya, persatuan bangsa. Baik, Pak Agung, Ya, eh, Pak Agung tadi sudah menggambarkan tentang NTT yang masih lengket dengan berbagai ketertinggalan. Lalu itu dikaitkan dengan konteks pilkada. Salah satu di antaranya pilgub.
Oh iya, Ya, salah satunya Pilgub. Ya, Kira-kira kalau menurut Pak Agung, sosok gubernur seperti apa yang sebaiknya memimpin NTT yang ya, syarat dengan ketertinggalan ini? ya. Tentu dibutuhkan tokoh yang menguasai dan betul-betul memahami problem-problem daerah di sini. Ya, Dia sudah punya waktu sebelumnya mengamati sekaligus semacam belanja dalam tanda petik ya, belanja masalah di sini seperti apa. ya, Jadi yang menjadi pekerjaan rumah kelak kalau terpilih dan tentu mau melihat ke daerah, mau berkunjung ke daerah, ya, sering berkunjung humble. ya, Ya kalau bisa orang generasi muda. ya, Ya, saya dengar Labu Kuning ini juga ya, mengusung saudara Melki Lakalena, ya, ya, saudara muda dan tidak cukup muda tapi juga dia mau bekerja, ya, mau datang, mau ya, mau kerja keras. ya, Karena begini Pak, pimpinan daerah ini harus bisa menjadi contoh, apalagi Pamong, Pamong Praja, ya, Pamong ke apa masyarakatnya sebagai gubernur, bupati, dia harus memberi contoh kepada masyarakatnya, baru masyarakatnya mau ikut. Kalau enggak ditinggal lah masyarakatnya. Nah, saya melihat ada pada saudara Melki dengan wakilnya dari Pak Joni. ya, Ya, saya harapkan beliau-beliau ini nanti bisa menjadi pasangan yang bisa membawa kebaikan bagi warga di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Ya, Agung. baik. Terima Ya, kasih. NTT membutuhkan tokoh muda Ya, yang mau turun ke bawah, humble, visioner, ya, mau bekerja keras, mau bekerja keras. Ya, untuk NTT dan itu dilihat ada pada tokoh muda Pak Melki Lakalena. ya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Ya, yang berikut Pak Agung, NTT mungkin satu-satunya DPD 1 Golkar se-Indonesia yang telah memiliki studio podcast sendiri, Labu Kuning ini. Ya, sesuai visi misinya, podcast ini tidak melulu mengelaborasi tema politik, tapi juga akan membedah berbagai tema inspiratif lainnya. Mimpi besarnya ialah menjadi media yang selalu memancarkan pencerahan, setidaknya bagi masyarakat NTT. Mungkin ada komentar atau masukan untuk penyempurnaan podcast Ya, Labu Kuning. baik. Benar bahwa saya sendiri sudah melihat, sudah difasilitasi eh, melalui yang disebut dengan podcast Labu Kuning. Labu Kuning, ya, Ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman. ya, Era saat sekarang, era digitalisasi, memang menghendaki langkah-langkah maju yang bisa hari jam ini diproses, jam ini juga diterima di ya, masyarakat. ya. Cepat sekali pengaruhnya. Pengaruhnya bisa positif, bisa Ya, negatif. silakan. Tergantung dari message-nya, pesannya yang. Ya, Jadi saya kira ini baik sekali Partai Golongan Karya memiliki DPD Golkar NTT, memiliki podcast. ya, Dan sebaiknya yang diundang memang tidak saja jajaran Partai Golkar, ya, tapi juga masyarakat ya, umum, tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat. tokoh-tokoh yang bisa dianggap sebagai panutan, tidak saja warga NTT, Ya, tapi juga daerah lain. ya, Kalau dia baik, mengapa tidak? ya, Kalau dia bagus, dia bisa menjadi contoh ya, dengan kesederhanaannya, bisa berbuat yang luar biasa. Jadi dengan orang yang sederhana, tapi bisa membangun sesuatu yang luar biasa besar. ya, Nah, saya kira untuk itulah adanya podcast. Berarti ini juga sudah merupakan bagian yang terkonek dengan digitalisasi eranya. ya, ya. Selamat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan Bung Melki Lakalena. Oh iya Eh, Pak, nah kemarin itu saya mampir di pusat pasar ya, di Kupang, Kupang, di Kupang ya, ya. Hmm. di Kabupaten Kupang. Hmm. Saya lupa nama daerahnya itu, pusat pasar di Wesau, Wesau Pak. Ya, Wesau, ya, Wesau. itu Kabupaten Kupang, Iya, kelihatan. Kabupaten Ya, Kupang. Bukan di kota Kupang, di bukan. kabupaten. Ya, Eh, saya tanya mereka warganya itu senang berdagang di sana. Lalu apa yang sangat diperlukan buat mereka? iya, iya, Apa iya, ini? iya, Saya tanya berapa lama? Ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang sudah lebih dari 10 tahun. iya, Tapi bagaimana perkembangannya? Ya dari dulu kan begini-gini aja.
Iya. Jadi bergerak di pinggir jalan, ya. Jadi mereka tuh membutuhkan tempat. Mereka hanya membutuhkan ruangan kecil, meja, bisa berdagang dengan baik. Iya. Tapi belum terwujud sampai Belum sekarang. terwujud. Nah, ini saya kira menjadi tantangan. Iya. Mereka juga ingin ada perbaikan yang nyaman buat pedagang, nyaman juga buat pembeli. Beli. Begitu, Iya. baik pembeli lokal maupun yang dari luar. Iya. Sehingga orang luar juga bisa merasakan, memperoleh, bisa membeli produk-produk daerah di sini. Iya. Saya kira inilah yang dikatakan perlu ada inisiatif, perlu ada kreativitas, Iya. Iya. perlu ada langkah-langkah maju, visioner. Iya. Mudah-mudahan dengan melalui pilkada terpilih bupati yang baik, Hmm. ya, gubernur yang baik dan sebagainya, Iya. yang bisa mendorong masyarakatnya. Iya. Iya. Sehingga nanti pada suatu saat saya kesini lagi, angka-angka APBD-nya 60% dari APBD asli, PAD, Iya. sisanya dari pusat. Nah, begitu berarti ada ekonomi yang bisa tumbuh. Ada. Tumbuhan. Baik, Pak Agung, perlu perhatian khusus untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Ya, betul. Menyiapkan fasilitas yang kira-kira bisa bikin mereka nyaman, tapi juga sekaligus bisa tumbuh. Ya, Jadi ya. saya kira mesti menjadi perhatian untuk nanti siapa menjadi bupati baru dan juga siapa menjadi gubernur baru. Ya, apalagi Pak, nanti Pak Prabowo kan mencanangkan ada program makan siang gratis Makan juga siang ya. gratis ya. Ya. Apapun namanya, tapi yang jelas itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan Iya, setempat. iya, Ya, telurnya dari produksi lokal, daging ayamnya, berasnya, dan lain sebagainya. iya, Tidak harus terpusat dari Jakarta begitu, atau dari Surabaya, tapi dari daerah sini. iya. Terima kasih Pak Agung, sudah Baik, terima kasih. banyak hal yang kita dapatkan. Mungkin ini yang terakhir, Ya, baik. closing statement barangkali untuk keberlanjutan pembangunan NTT. Ya, Silakan. baik. Saya kira saya hanya singkat saja melalui pemilihan kepala daerah yang akan datang. Ini momennya sangat baik untuk tidak salah memilih orang. Karena 5 tahun ke depan ini bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan waktu yang lama. Jadi harus memerlukan kecepatan, gerak cepat untuk bisa merubah keadaan di sini dengan langkah-langkah, terutama membangun ekonomi kerakyatan, bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Ada perbedaan before and after. Saya kira itu harus dilakukan dengan kita tetap mengedepankan toleransi, Oh iya, iya, toleransi ya, iya, tanpa memandang suku, iya, agama, daerah dan sebagainya. Ini adalah bangsa kita iya, dan khususnya bagi bangsa kita yang bermukim dan sebagai warga NTT. iya, Ini kewajiban negara untuk memperbaiki mereka semua dengan pembangunan ke depan oleh kepala-kepala daerah yang terpilih. iya. Pilihlah yang punya visi ke depan, yang punya kualitas, punya kapasitas, bukan karena sekadar pragmatisme. Baik, Pak Agung, statement penutup yang terakhir ini, momentum pilkada adalah kesempatan baik untuk memilih pemimpinan terbaik yang kira-kira mesti menjauhi isu rasis. Isu rasis ya, karena hanya dengan demikian bisa merajut keberlanjutan pembangunan di NTT. Pak Agung, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berkunjung ke podcast Ya, Labu Kuning Golkar NTT. ini baru Kami pertama kali bagi saya. baru ya. Jika saya berkunjung ke daerah, ke Golkar ada fasilitas di sini. Fasilitas Ya. podcastnya. Ya, baik Pak Agung, terima kasih banyak. Baik. Ya.